Saya akan menjelaskan studi kasus tentang El Nino mengancam cadangan beras masih tipis. Sumber dari republika.id. Yang pertama, latar belakang. Nah, dalam studi kasus ini menjelaskan bahwa pada awal tahun 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi akan terjadi fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga sedang. Nah, fenomena El Nino ini merupakan kondisi di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur memiliki peningkatan yang signifikan, yang akhirnya nanti menyebabkan terjadinya perubahan pola cuaca di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Nah, pemerintahan Indonesia menyadari bahwa fenomena El Nino ini dapat berdampak pada produksi beras di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil beberapa langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak tersebut. Dalam kasus El Nino mengancam cadangan beras yang mengakibatkan stoknya tipis, terdapat beberapa pihak yang terkait di dalamnya. Yang pertama yaitu Andriko Noto Susanto. Beliau merupakan deputi bidang pangan, keragaman konsumsi dan keamanan pangan Badan Pangan Nasional. Yang kedua, Andi Muhammad Syakir. Beliau merupakan Ketua Umum Peragi. Dan yang terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Selanjutnya, dalam kasus ini terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah fenomena El Nino. Nah, kondisi ini menjelaskan bahwa suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur mengalami peningkatan yang signifikan. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia menyadari bahwa fenomena El Nino ini dapat berdampak pada produksi beras di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil beberapa langkah mitigasi untuk mengurangi dampak tersebut, antara lain meningkatkan penyerapan beras di dalam negeri, mengimpor beras secara terukur, dan meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat terdapat fenomena El Nino juga dapat mempengaruhi berita tersebut. Jika masyarakat menganggap bahwa fenomena El Nino akan berdampak signifikan terhadap produk beras, maka mereka cenderung akan melakukan panic buying. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan beras. Selanjutnya yaitu keterkaitan berita tersebut dengan mekanisme pasar konvensional. Berita tersebut berkaitan dengan aspek penawaran dan permintaan beras. Kurangnya cadangan pasar menciptakan situasi di mana permintaan tinggi dan penawaran rendah, sehingga hal ini dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua yaitu intervensi pasar oleh pemerintah. Dalam berita tersebut dikaitkan dengan mekanisme pasar konvensional. Hal ini karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang dan jasa di pasar. Pemerintah melakukan intervensi pasar dengan membuka keran impor beras dan meminta Bulog untuk optimal dalam melakukan penyerapan di dalam negeri. Intervensi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras di pasar. Yang ketiga yaitu perilaku konsumen yang panik dapat menyebabkan kelangkaan beras di pasar. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian besar-besaran. Yang keempat yaitu kampanye diversifikasi pangan yang dijalankan Badan Pangan Nasional mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras sebagai bahan pokok. Ini menciptakan keterkaitan antara kondisi pasar dan strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan. Selanjutnya yaitu keterkaitan berita tersebut dengan mekanisme pasar perspektif Islam. Dalam perspektif Islam,
penting untuk menjaga keseimbangan antara harga dan ketersediaan beras. Mekanisme pasar harus diatur sedemikian rupa sehingga harga yang wajar tetap terjaga tanpa memicu inflasi atau ketidaksediaan yang berlebihan. Keterkaitan yang kedua yaitu prinsip keadilan sosial ekonomi dalam Islam menuntut perlakuan adil terhadap semua lapisan masyarakat. Mekanisme pasar harus memastikan bahwa kebijakan distribusi beras tidak memberatkan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Keterkaitan yang ketiga yaitu intervensi pasar oleh pemerintah. Dalam berita tersebut dikaitkan dengan mekanisme pasar Islam. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk beras. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan intervensi pasar untuk mencegah terjadinya perilaku konsumen yang tidak rasional, seperti pembelian panik. Pembeli ini dapat menyebabkan kelangkaan barang dan jasa di pasar. Baik, itu tadi penjelasan tentang studi kasus dari kelompok 3. Terima kasih.